Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min Ayo meneh khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min sol, jangan min sol salah. Ayo meneh. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min Ayo meneh nar wa khalaqal wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Surat Ar-Rahman gitu. Surat Ar-Rahman ini banyak yang mengatakan bahwa itu adalah arus Quran. Walimatul arus itu apa? Biasanya jenengan lah walimatul arus. Apa sih? Manten itu loh. Nah itu. Jadi ini manten Quran. Penuh dengan hiasan-hiasan, kan nikmat itu. Ini paling disenengi karo wong. Ar-Rahman, gampang apal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu jumlahnya 31 kali gitu. Nah, ini sangat indah nih, memang sangat indah sekali, koyok manten. Karena indah, kenapa di situ? Karena di sini banyak juga menyerangkan tentang nikmat-nikmat Allah.
nikmat di dunia diberikan segalanya oleh Allah. Gitu. Nah, nikmat di akhirat nanti surga. Tapi di antara nikmat-nikmat itu yang paling tinggi, yang paling utama adalah apa? Quran. Nah, Quran. Yang paling tinggi itu di sini. Mari kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Rahman itu yang maha pemurah, maha pemurah. Ada Rahim. Rahim itu maha pengasih. Nah, maha pemurah, lagi maha penyayang, ada yang begitu. Pemurah itu ini sifatnya sementara. Pemurah. Pemurah itu sifatnya sementara, tapi kalau Rahim sifatnya langgeng. Itu di akhirat juga. Gitu. Rahman hanya cuma di dunia. Karena rahmannya Allah, Rahman itu dari kata rahmat. Rahmat itu apa sih rahmat itu? Rahmat itu sempurna, memberikan yang sangat sempurna Allah. Siapapun diberi oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi. Wong kafir, wong dolim, wong munafik, sing gak nyembah. Semua makhluk diberi oleh Allah. Itu diberikan rahmat oleh Allah. Ya, itu rahmat, pemurah diberikan. Tapi Rahim beda. Lah ayat ini, Rahman ini, iku sing dibenci karo wong musyrik. Ya, gak gelem dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iku gak gelem. Sehingga pada waktu perjanjian Hudaibiyah disebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa iku Rahman iku? Ngono wong musyrik Mekah saat itu. Iku Rahman iku gak ono jarene. Rahman itu tergantung awake dhewe. Gak diganti, malah diganti Bismikallahumma. Itu. Dengan nama Allah itu. Ya wis, sak karepmu diganti Bismillahirrahmanirrahim gak gelem karena ada Rahman itu tadi. Itu. Ini yang maha pemurah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Allamahul ba'a, Allamal Quran. Allama yang telah mengajarkan apa? Al-Quran. Yang telah mengajarkan yang dikehendaki oleh Allah. Mengajarkan apa itu? Quran. Ini loh Pak. Jadi nikmat yang paling agung itu adalah Quran itu. Seandainya jenengan tidak ada Al-Quran, gak ono pengertian apa yang terjadi itu. Apa yang terjadi? Ya, atau tidak ada tuntunan Al-Quran. Jenengan tidak tahu bagaimana asal-usul manusia, tidak tahu bagaimana terjadinya Nabi Musa dengan Fir'aun, tidak tahu. Jadi bingung wis gak ono pengetahuan. Jadi tidak jauh beda tak seandainya tidak ada Quran itu koyok binatang. Lah terus bagaimana Pak Fit orang-orang yang tidak kenal Quran? Sebenarnya dia mengenal, cuma tahu dari perbuatan-perbuatan manusia itu. Itu Quran. Mulane sampai Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum sebaik-baik ta'allam Al-Quran itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allam Al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu. Jadi Allah mengajarkan itu yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Nah, siapa yang dikehendaki? Orang-orang yang percaya dengan Quran itu, orang-orang yang tekun. Jadi ini seringkali saya sampaikan bahwa Quran itu bukan hanya cuma orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tidak. Tapi Quran ini adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman, sing percaya karo Quran, yang benar-benar yang ingin mempelajari Al-Quran. Mulanya Al-Quran kemarin sudah dibahas, dimudahkan oleh Allah. Arek cilik akeh sing hafal Quran. Oke, mudah sekali. Jadi kenapa banyak sekarang orang yang tidak bisa? Memang orang niat. Gitu. Banyak orang-orang yang Islam tidak bisa, gak niat itu. Nanti kalau sudah niat pasti bisa. Karena ini dimudahkan oleh Allah. Tidak ada satu kitab itu yang bisa dihafalkan 30 juz persis dengan kitab itu kecuali Quran. Ono enggak? Enggak ada. Ono sing
hafal kitab Injil? Ada enggak yang baca kitab Injil? Enggak ada. Enggak ada. Ojo catakno fa'ala yaf'alu fa'ala iku wah sekarang iso wis ngapalno urut iki gak iso. Ada cuma berapa nadoman itu, iku angel gak lumrah anu gak iso. Lek Quran kok gampang, ini dimudahkan oleh Allah. Jadi kepada orang-orang yang dimudahkan adalah orang yang percaya dan semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, baru khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insan, dia Allah itu menciptakan insan manusia. Kenapa kok dikatakan insan manusia? Karena dia itu harmonis, selalu bergerak dan dia ada kelemahan. Manusia itu dikatakan insan karena dia itu harmonis, menyenangkan, hubungan yang menyenangkan. Ono gerak gak gelem meneng menungso iku. Masih tua-tua dengan wis salah Bu, sampean mentem gak gelem nyapu-nyapu sing ngene sing gak gelem meneng. Itulah insan itu. Ya. Khalaqal insana, dia menciptakan manusia, jenis manusia itu allamahul bayan, mengajarkan pandai berbicara. Bayan itu apa? Bayan itu adalah ekspresi, pandai berekspresi. Ekspresi itu pandai berekspresi baik dengan cara bicara indah, baik seni atau juga gerak-gerik itu ekspresi. Ya toh? Allah mengajarkan kepada manusia pandai berekspresi itu dengan bicaranya. Mulai di sini seni, ada seni. Coba jenengan itu beda enggak ada orang-orang, ayo mlebu. Nah, dengan monggo pinara. Beda enggak? Mana yang lebih bagus? Nah, itu. Ada mangano. Nah, dengan ayo mangan. Mana yang lebih baik? Itulah ekspresi. Itu indah. Allah itu senang dengan keindahan, baik bicara yang indah, baik penampilan yang indah. Senang Allah itu. Mulanya diciptakan bunga, diciptakan ini itu. Tapi sementara ada yang tidak senang dengan keindahan. Karena keindahan itu mengganggu. Musik itu mengganggu. Tapi HP ini kabeh musikan kabeh. Ada haram tuh, ada yang begitu tuh. Nah itu kan umpang bos punya opo. Sakarep-karep. Ada yang tidak mau dengan musik itu. Haram musik itu. Itu yang haram bukan musiknya, Bung. Yang haram itu karena musik kamu lalai dengan kewajiban itu haram. Ya itu loh sebenarnya. Mulanya diciptakan, diturunkan surat Asy-Syu'ara itu kan supaya jelas. Jadi bukan musiknya, bukan HP-nya yang haram itu. Tapi apa? Karena HP inilah kamu lalai dengan kewajibanmu. Itulah haram. Ojo cacak ngono, kasurmu itu bisa haram. Orang gelem tangi. Ya haram. Nah itu, begitu loh. Ini loh, Allah mengajarkan mengekspresi. Itu bayan itu ekspresi. Melalui bicara yang indah, melalui penampilan yang indah, melalui seni. Mulanya ada istilah, dengan seni itu kita hidup indah. Dengan iman kita terarah, dengan ilmu kita mudah. Itu ada kalimat yang seperti itu. Itu Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan. Nah, itu matahari dan bulan, asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, bi husban itu menurut perhitungan. Husban itu dari kata hisab. Hisab itu apa? Perhitungan, dihisab, diperhitungkan. Jadi Allah menciptakan matahari dan bulan itu diatur yang sedemikian, ada perhitungan nih. Jarak antara matahari dan bumi itu diatur apa berapa itu? 92 apa itu? 92 apa itu? Juta, 5 apa itu? Kilometer apa itu? 92 juta itu jaraknya. Kecedeken kobong kadon kadem. Begitu toh. Diatur. Perjalanan pun diatur oleh Allah itu. Disumpah, hai bulan, hai bumi, hai datanglah kepadaku. Kamu harus melaksanakan ini tugasnya. Jangan mau, tidak mau, suka hati atau tidak suka hati. Harus kamu kerjakan. Itu. Aku datang ya Allah dumateng panjenengan. Aku taat dumateng panjenengan. Akan aku kerjakan semua perintah panjenengan. Berjalanlah itu semuanya. Ya toh?
Tidak ada yang tabrakan. Dari titik ini ke titik ini persis kamu di sini harus di sini harus di sini jam sekian harus di sini. Lah inilah yang bisa dihitung oleh manusia. Gak ono bleset babar blas. Tapi satu keanehan manusia itu, kalau ada sesuatu yang momen-momen penting dari umat Islam ini mesti terjadi perselisihan. Kenapa kalau masalah menentukan gerhana kok tidak ada yang berselisih? Satu aneh itu, Pak. Coba, kalau momen-momen penting ini loh, itu mesti ada berselisih. Gerhana coba tidak ada yang berani menyatakan itu kecuali Muhammadiyah, Pak. Loh iya, terbuka yang saya lihat sendiri. Itu memang Muhammadiyah yang berani. Jam sekian, tanggal sekian, gerhana matahari total terjadi. Tahun ini dan itu. Tidak ada yang lainnya, tidak ada. Kenapa? Oh, gak bisa. Nanti kita lihat saja. Lihat kan yang benar. Nah, itu loh. Ya, tapi momen-momen penting seperti ini mesti ada perselisihan. Apalagi kalau masalah si Idul Adha, saya sendiri tidak ada masalah. Cuma yang paling berat itu, yang paling ngeri itu kalau masalah Idul Fitri. Karena dihadapkan antara haram dan haram. Ya toh, puasa di dalam hari raya haram, tidak puasa ternyata itu belum hari raya juga haram. Itu berat. Cuma sing sering terjadi di situ kok gak gerhana yang jadi masalah. Padahal sama-sama ada kewajiban, ada perintah Allah. Di dalam gerhana itu menunjukkan kebesaran Allah, kuasa Allah. Kenapa? Itu ada sholat gerhana. Ada sholat gerhana. Tapi tidak pernah terjadi perselisihan pendapat itu. Cuma Idul Fitri dan Idul Adha saja yang terjadi perselisihan pendapat. Kenapa ya? Jenengan jawab dewi. Saya tidak bisa menjawab. Bisa juga ada yang mengatakan karena melihat ru'yat itu biayanya banyak, Bung. Wow, ya boleh, silakan. Ya itulah, itu. Asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan itu berjalan menurut perhitungannya, diatur oleh Allah, tidak pernah meleset. Wan najmu was-syajaru yasjudan, wan najmu itu najm itu bintang. Tapi dalam ayat ini diartikan oleh para ulama itu adalah apa itu pohon, apa itu tumbuh-tumbuhan. An-najmu. Itu an-najm bintang. Nah, kenapa kok begitu? Karena was-syajaru ini pohon-pohon, berarti diimbangkan itu. Inilah Quran itu. Jadi wan najmu dan tumbuh-tumbuhan, was-syajaru dan pohon-pohon jenis tumbuh-tumbuhan itu yasjudan, keduanya tunduk kepada Allah. Semua tunduk. Hidup, mati, rogrok dan lain sebagainya itu tunduk kepada Allah. Itu semua tunduk. Ya tuh, ono sing besar, ono sing kecil, ono sing tumbuhnya itu koyo ringin niku, wite gede sakmono kae, apa jenenge? Buahnya kecil sekali itu. Ada yang mengatakan Allah ini tidak adil. Kenapa waluh itu anune lemes tapi Iku ada yang mengatakan demikian, itu manusia gak adil Allah. Begitu dak ngiyup ono dek kono ketiban karo apa? Woi iku lho. Ringin iku cedhuk di irunge. Aduh ya Allah, seandainya ki waluh kaya gedene waluh, ya apa tepose irung itu. Astagfirullahaladzim. Itulah, itu diatur oleh Allah. Semua tunduk kepada Allah. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan dia telah meninggikan langit, meletakkan neraca. Nah, timbangan. Allah meninggikan langit. Disitulah ada timbangan. Apa itu? Perseimbangan. Sehingga meteor yang ada di atas langit itu tidak pernah terjadi tabrakan. Pesawat terbang itu bisa terbang karena apa? Karena dipasang perseimbangan. Tuh burung-burung itu bersama-sama, kadang-kadang anak burung kelompok kuntul apa itu. Rono buareng bareng, gak pernah tabrakan karena ada perseimbangan. Gitu loh. Itu diciptakan dengan sistem ada perseimbangan. Jadi iso, Masya Allah. Allah. Nah ini, itu di langit Allah yang menciptakan itu perseimbangan itu. Allah tadghaw fil mizan, supaya kamu, apa gunanya? Supaya kalian jangan melampaui batas. Tegakkan perseimbangan itu di dalam kehidupanmu. Manusia, jangan kamu melampaui batas. Tegakkan perseimbangan itu fil mizan, dalam timbangan itu. Nah, apa itu? Ini tidak hanya cuma artinya kalau kita jual beli dengan timbang menimbang dikurangi, itu tidak hanya cuma itu.
Ya toh? Coba di langit itu dibuat perseimbangan oleh Allah sehingga terbang bisa enak, pesawat bisa enak, semua bisa baik. Lah di bumi kamu jangan melampaui batas, ojo bertransaksi, mengurangi timbangan atau bagaimana gitu. Tapi ciptakanlah perseimbangan di antara hubungan sesama manusia yang saling menyenangkan. Itu wal mizan, itu ciptakan itu. Ya, baru wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Nah, itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan bil qista. Ini loh, Pak. Bil qista. Bil qista itu namanya aslinya sama dengan adil, tapi kenapa kok bil qista? Keadilan yang kamu terapkan ini bisa menciptakan kedamaian. Kamu seneng. Itu loh, Pak, maksudnya. Bilqis itu kamu seneng. Jadi tegakkan timbangan itu sehingga kamu hubungan sesama manusia ini seimbang, win-win apa jenenge? Itu win-win solution itu, win-win solution. Itu ciptakan itu supaya senang itu. Nah, disinilah terkait dengan ini akan diadakan apa namanya? Diadakan itu Idul Adha, hari kurban itu. Masjid At-Taqwa ini menyediakan bersedia untuk membantu umat masyarakat Islam khususnya yang ingin berkorban. Nah, disinilah nanti tolong ciptakan perseimbangan. Ojo sampai ada hal-hal yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Karena kita sudah membuka front, menyediakan diri untuk membantu menyembelih korban ini dan membagikan dan sebagainya. Nah, makanya nanti apa yang disampaikan Bu Ida kemarin itu bagus sekali itu. Tolonglah, ayo kita bantu kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid At-Taqwa ini untuk kurban itu. Tolong jamaah tafsir Quran ini ikut serta di situ membantu suksesnya kurban ini. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga keburukan dan kebaikan ini akan menyangkut orang-orang tafsir Quran. Dipercaya karena ada Quran ini. Gak mungkin. Apik sekali di takwa. Bagus caranya. Pasti begitu. Karena apa? Setiap hari dia membahas tentang Quran. Coba kalau jelek. Ternyata gak gunane ngaji bendino. Ya enggak? Itu loh, Pak. Bagus, itu bagus. Ayo kita semangatlah. Kita bantu supaya sukses itu. Nah, bagaimana menciptakan perseimbangan supaya tidak timbul perasaan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena seperti kita, dia tidak tahu kita belikan berapa ini sapi. Ada sapi itu ada yang harga 40, tanya Pak Hanani. Ada yang 30, ada yang 21, ada yang 19, ada yang 18. Mereka yang mengumpulkan uang ini tidak mengetahui tentang itu. Percaya saja. Kenapa dipercaya? Karena mereka itu jujur-jujur orang Quran. Begitulah. Nah, oleh karena itu nanti saya mohon setelah selesai ini buatkanlah laporan pertanggungjawaban apa jenenge? Betulan itu. Nah, itu untuk diberikan. Oh, ini ada sisa begini. Ya, yang ini ada tambahan 100 untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Itu terangkan semuanya. Insya Allah kita akan ada kepercayaan. Nyatalah jenengan kok kuwalan sampai itu ada kepercayaan masyarakat. Kuwalan boleng sapi kewalan gitu. Sangkan akei. Karena kepercayaan itu. Ayo kita ciptakan itu. Ini perseimbangan. Jadi kita ciptakan win-win solution iku majare niku, Bang. Bener nggih win-win solution? Bener. Aku khawatir salah. Itulah. Ayo kita ciptakan, perlakukan itu. Kalau kita itu mau melakukan sesuatu, kita bisa punya perasaan. Perasaanmu lah terapkan pada orang lain. Kalau aku dibeginikan saya tidak mau, mengapa saya harus membegitukan orang lain? Itulah. Ciptakan win-win. Wal ardo wado'aha lil anam. Nah ini, wal ardo dan bumi telah diletakkan oleh Allah lil anam. Apa lil anam itu? Untuk semua makhluk. Ojo mentang-mentang kamu di bumi ini duduk kontok sing nggeni bumi oleh Allah itu. Mulane ojo jahat-jahat nang makhluk liyane. Ada hak hidup. Ada hak hidup ta? Ada hak hidup itu. Makanya ojo sampai kon protoli sing jenenge jangkrik kon pakakno niku. Iku dosa itu. Dia punya hak hidup enggak jangkrik itu?
Punya hak hidup, biarkan saja mereka hidup. Kalau memang dicocok karo manuk, ya silahkan manuk dewe. Ojo dibantu diprotoli. Dia akan lari kan ono manuk sebenarnya. Tapi gara-gara manusia yang jahat itu tadi lebokno dekone diprotoli pakano manuke. Nah iki jangan. Ya manukmu dewe yang sing mangan. Jahat itu, Pak, jahat. Ini ada di sini gitu. Nah, ini banyak orang yang hafal Ar-Rahman ini tapi tidak ngerti. Ya toh? Enggak ngerti. Jadi binatang pun punya hak hidup yang sama. Mulanya jangan kita mengganggu orang lain begitu. Wong pengajian deket di embong. Wiritan deket di embong sehingga terganggu ora ulang liwat. Kontok sing duwe jalan. Aku ikut bayar pajak, Bung. Itu loh, Pak. Itu loh, aku jangan Masya Allah, tidak mengerti. Banyak orang hafal Quran tapi gak ngerti. Itu loh, Pak. Nah, ini loh, ini haknya orang banyak. Waktu makhluk duduk manusia dan jin saja yang ada di atas bumi. Semua itu ada hak hidup. Nah, manusialah diperintah oleh Allah menjadi khalifah. Aturan yang sebaik-baiknya tambah jahat. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang ada coro di jeding melumah itu dijogok, dibuang dan sebagainya. Kok nggak pernah? Sing sering saya temui itu adalah didek. Itu loh Pak. Jangan ada hidup. Dia tuh merasa dosa, gak itu dosa. Dosa itu tidak hanya cuma nanti disiksa di akhirat saja. Ada azab di dunia itu ada. Ya cuma sedikit sekali dibandingkan dengan akhirat. Bisa juga kamu stroke, bisa juga kamu bingung, bisa juga kamu sakit, bisa juga diganggu anak, kekurangan ekonomi. Itu karena dosamu itu. Gitu loh Pak. Itu perskot dosa itu. Mulanya akeh wong sing kan bingung. Banyak juga orang Islam yang kaya pada waktu kurban orang gelem kurban. Banyak ekonomi pas-pasan gelem kurban gitu. Bukan karena keberatan, enggak ada kesemangatan hati itu. Itu loh Pak. Oh, sing bingung karepe dhewe sakarepmu gitu loh. Mulane hindarilah perbuatan dosa supaya kita diarahkan oleh Allah kepada hal-hal. Ini loh Quran, Pak. Quran membimbing kita tuh bagus sekali itu. Akeh sing hafal Quran tapi gak ngerti ya iku wis. Ya itu. Fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmam ya toh. Di bumi itu ada buah-buahan, ada pohon kurma, itu. Ya Allah menjadikan zatul akman yang mempunyai kelopak mayang, wal habbudul aswi war raihan dan onok biji-bijian seperti gandum, itu gandum, jagung dan sebagainya. War raihan dan daun-daun raihan itu wangi, daun-daun yang berbau wangi, itu bunga-bunga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hai manusia dan jin. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Mana nikmat Allah yang tidak manfaat kepadamu? Kurang apa Gusti Allah? Gitu maksudnya. Nah, ayat ini turun manusia saat itu para sahabat tuh belongong kabeh. Meneng. Apa jawabmu di sini? Gitu. Maka manakah nikmat-nikmat tukadziban yang kamu dustakan? Mana nikmat-nikmat yang kamu kurang ini mana? Semua sudah dicukupi oleh Allah. Pada saat itu dia diam. Kon kok kalah karo jin sih kon iki? Kok kalah karo jin? Jin itu dijawab. Kalau membaca Quran itu jadikanlah kamu seolah-olah Quran itu turun kepadamu dan kamu berbicara dengan Allah. Itu loh. Rasulullah menjelaskan begitu. Kamu berbicara dengan Allah. Apa? Mulanya di situ diciptakan azab apa azab? Azab apa? Apa itu jenenge? Sopan santun itu apa? Adab ya, itu adab. Diberi adab. Itu ono tata cara itu. Mulane nek maca Quran wudu, hilangkan hadas kecil dan hadas besar. Walaupun itu bukan wajib karena kamu berhadapan dengan Allah. Pakaian ojo gembel. Itu. Dan baik sikap perilakumu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban itu pertanyaan Gusti Allah. Ya toh? Ada perintah sujud toh, fasjud waktarib kan gitu. Itu jadi itu jangan hormati Quran ini. Nah, itu kadang-kadang orang yang tidak pernah ngaji enggak menghormati Quran, Pak. Quran geledak-geledak kadang-kadang dikepinci.
Astagfirullahaladzim. Ya toh, Quran. Nah itu loh Pak. Jadi kali ini di jawaban bagaimana jawabannya itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar subhanaka maha suci Allah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan terciptanya siang dan malam. Benar. La ayat itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, bagi wong sing mau berpikir. Bagaimana orang yang berpikir itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia selalu berzikir, ingat pada Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring. Wala junubim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia tuh berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ya Allah ma khalaqta hadza batila, boten nonton ingkang panjenengan ciptakan itu sia-sia, semua bermanfaat. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah, dan jauhkanlah diri kami dari ancaman api neraka. Itu jawabannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jawaban itulah sebenarnya, gitu. Khalaqal insana min solsolin kafakon. Dia menciptakan manusia min solsolin, dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam, ya toh, tanah kering. Ya, dan kal fakhor, itu tanah kering sing ting-ting itu, seperti fakhor. Fakhor itu apa ya? Kendi. Nah, kendi. Nah, kendi sing digawe ku lho, kendi sing ting-ting dan didau ting-ting itu. Kendi itu al-fakhor, tanah yang dendam. Wa khalaqal janna mim marijim minar, dan dia Allah itu menciptakan jana, jin. Tapi berhubung di sini itu adalah nenek moyang manusia, di sini diartikan iblis. Nenek moyang jin itu dari apa? Dari api. Nah, manusia dan jin ini mana yang lebih baik dalam segi penciptaannya? Api dan tanah, ini mana yang lebih baik? Tanah. Tanah itu kalau api ini ditakuti oleh binatang, tanah tidak. Tanah bisa menumbuhkan, tapi ini api merusak. Iso api menumbuhkan. Panas, api gitu. Makanya jin ini sombong dengan karena diciptakan dari api, dia sombong. Padahal dia tidak sadar sebenarnya itu kurang bagus. Yang diutamakan oleh Allah itu adalah manusia. Mulanya manusia dijadikan khalifah fil ard. Oleh karena itu jangan jahat. Jangan jahat. Sekali lagi, jangan jahat. Ciptakanlah keharmonisan baik sesama itu. Ciptakan keindahan. Walane wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kamu ini dijadikan contoh dari umat-umat yang lain. Kalau ingin tahu bagaimana kebaikan rumah tangga, contohin wong Islam. Ternyata wong Islam itu gak gelem buka Quran. Apa sih dilakukan? Orang karu-karuan. Wah, ternyata podo ae. Bahkan begitu tak? Nah, itu. Mulanya itu loh penting sekali. Kepingin bagaimana menciptakan keindahan, kedamaian di dalam hubungan sesama masyarakat ini. Contohin wong Islam. Ternyata wong Islam jahat. Nah itu sehingga banyak saya tidak menyalahkan orang-orang mengatakan apa jenenge teroris itu, karena dia itu menampilkan kejahatan kepada mereka sehingga mereka itu mengatakan bahwa Islam itu jahat. Loh ini loh kita dituntut untuk menampilkan yang indah, dituntut ngaji gitu loh Pak. Itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hei manusia dan jin, nikmat manakah kamu berdua yang kamu dustakan? Insya Allah besok kita lanjutkan kembali surat Ar-Rahman. Inilah yang bisa saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bakhraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sha'n kullu yaumin huwa fi sha'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafruhu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma suwatum min nari wa nuhasum fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul adzim. Ayo. minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Tadi antam sesuatu ya. Ya antam fudu min aqd ayo. Ya ma'syarul mana? Ya ma'syarul. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum
أَرَدتُّمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.